Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Saputri dengan NIM 1182060057 dari semester 5 kelas B, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum sistem pernafasan yang ditujukan sebagai tugas mata kuliah fisiologi hewan. Tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengukur volume kapasitas dalam paru-paru. Pernafasan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan oleh makhluk hidup agar dapat tetap hidup. Secara fungsional, saluran pernafasan dapat dibagi dalam bagian penghantar yang terdiri dari rongga, pipa-pipa yang membawa udara dari luar tubuh ke semua bagian di dalam paru-paru. Nah, dan suatu bagian pernafasan yang terdiri dari bagian-bagian di dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran antara gas dan darah. Pernafasan seseorang merupakan hal yang sangat spesifik. Oleh sebab itu, hal ritme pernafasan pun akan berbeda-beda. Selain itu, perbedaan ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal ataupun eksternal. Alat-alat yang dibutuhkan adalah galon berukuran 5 liter, gelas ukur, selang berukuran kecil, dan ember. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah air keran. Langkah yang pertama, tempelkan isolasi pada sisi galon dari atas ke bawah. Kemudian, gunakan gelas ukur untuk menambahkan air sebanyak 5 liter ke dalam galon. Selanjutnya, gunakan spidol untuk membuat garis pada galon untuk menunjukkan ketinggian air. Kemudian langkah yang kedua, isi ember dengan air hingga memenuhi setengah ember. Langkah yang ketiga, masukkan selang ke dalam galon dan letakkan galon dalam keadaan terbalik. Langkah yang keempat, ambil nafas secara normal dan hembuskan melalui selang. Kemudian perhatikan perubahan volume pada galon dan catat hasil akhir pada galon. Ulangi langkah yang sebelumnya. Kemudian lakukan percobaan dengan melakukan olahraga terlebih dahulu. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan volume udara. Pada tabel ini dilakukan percobaan oleh saya sendiri. Nama Leni Saputri dengan tinggi badan 163 cm, kemudian berat badan 50 kg, kemudian kapasitas paru-paru sebelum lari sebanyak 2000 ml, dan kapasitas paru-paru sesudah lari sebanyak 1800 ml. Selanjutnya menjawab beberapa pertanyaan. Pada pertanyaan yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Pengaruh jenis kelamin perempuan dan laki-laki terhadap kapasitas paru-paru ada pada volume dan kapasitas. Volume dan kapasitas seluruh paru-paru pada perempuan kira-kira 20-25% atau sekitar 3,1 liter, dan itu lebih kecil daripada pria yang memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar, yaitu 4,8 liter. Dan lebih besar lagi pada atletis dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil. Kemudian, pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru yang pertama itu ada umur. Nah, usia berhubungan proses penuaan atau bertambahnya umur.
Semakin tua usia seseorang, maka semakin besar juga kemungkinan terjadi penurunan dari fungsi paru-paru. Nah, kebutuhan zat tenaga terus meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 tahun. Nah, dalam keadaan normal, usia juga mempengaruhi frekuensi pernafasan dan kapasitas paru-paru. Frekuensi pernafasan orang dewasa antara 16 sampai 18 kali per menit. Kemudian pada anak-anak sekitar 24 kali per menit. Sedangkan pada bayi 30 kali per menit. Walaupun orang dewasa frekuensi pernafasannya lebih besar daripada anak-anak dan bayi, akan tetapi kapasitas vital paru-paru pada orang dewasa itu lebih besar. Nah, yang kemudian faktor selanjutnya ada dari jenis kelamin. Seperti yang tadi sudah dibahas pada pertanyaan nomor 1, yaitu kapasitas pada perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Nah, kemudian dari riwayat penyakit. Kondisi kesehatan itu dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru seseorang. Dari orang yang sakit itu, kekuatan otot pernafasan dapat berkurang akibat sakit. Contohnya seperti orang yang sakit asma, tuberkulosis, kemudian pneumonia, dan lain-lain. Kemudian kebiasaan merokok. Untuk orang yang memiliki kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi dari saluran pernafasan dan jaringan pada paru-paru mereka. Inhalasi asap tembakau baik primer maupun sekunder dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan pada orang dewasa. Kemudian faktor selanjutnya ada kebiasaan olahraga. Nah, kapasitas vital paru-paru dapat dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang yang melakukan olahraga. Karena olahraga itu dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru, sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Kemudian faktor yang selanjutnya dari posisi tubuh. Posisi tubuh ini sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Pada tubuh orang yang saat sedang berdiri, otot-otot kaki itu akan berkontraksi sehingga diperlukan tenaga untuk menjaga tubuh tetap tegak berdiri. Nah, jadi frekuensinya meningkat. Sedangkan pada posisi duduk atau tiduran, beban berat tubuh itu disanggah oleh sebagian besar bagian tubuh. Nah, sehingga terjadi penyebaran beban. Nah, ini mengakibatkan jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh tidak terlalu besar, tidak seperti pada saat kita berdiri. Nah, sehingga frekuensi pernafasannya itu juga lebih rendah daripada saat posisi berdiri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru itu kurang lebih sebanyak 4.500 mili. Nah, pada praktikum dilakukan pengukuran kapasitas udara pada diri saya dengan menggunakan galon yang diisi air sebanyak 5.000 mili atau 5 liter. Nah, setelah dilakukan percobaan terdapat volume air yang tertinggal saat dilakukan percobaan sebelum lari itu sebanyak 3.000 mili air yang tersisa. Dan setelah saya berlari, terdapat 3.200 mili air yang tersisa. Nah, kemudian mengapa demikian? Meski manusia mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, masih ada sisa udara dalam paru-paru sebanyak kurang lebih 1.500 mili. Nah, udara ini disebut sebagai udara residu. Namun, hasil volume udara paru-paru yang tertinggal pada diri saya memiliki nilai yang lebih besar. Nah, hal ini dapat terjadi oleh faktor-faktor internal atau eksternal yang mempengaruhinya. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, yang keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernafasan? Nah, yang pertama, udara tidal.
Udara tidal merupakan volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali melakukan pernafasan normal, yang besarnya itu kurang lebih 500 mili. Kemudian, volume udara suplementer merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi atau mengeluarkan nafas biasa, yang besarnya itu kurang lebih 1500 mili. Kemudian volume udara komplementer merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi atau bernafas biasa, yang besarnya itu kurang lebih 1500 mili. Kemudian kapasitas vital udara pernafasan itu merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, yang besarnya kurang lebih 3500 mili. Berdasarkan praktikum dapat saya simpulkan, kapasitas volume paru-paru saat berolahraga memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan saat tidak berolahraga. Dan volume udara paru-paru seseorang itu dapat berbeda-beda dikarenakan dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhinya. Sekian praktikum kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan